Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Kali ini saya ingin mencoba salah satu handphone mid-range-nya Xiaomi. Sebenarnya handphone ini bukan handphone keluaran terbaru Xiaomi saat ini. Namun menurut saya, ini adalah handphone mid-range yang paling worth to buy saat ini dan masih layak untuk digunakan. Ini adalah Note 10 Pro teman-teman. Kenapa saya bilang worth to buy saat ini? Karena di kelas harga 3 jutaan, handphone ini sudah menggunakan layar Super AMOLED dengan refresh rate yang tinggi yaitu 120Hz dan juga telah menggunakan kamera dengan resolusi 108 megapiksel teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang handphone ini, kita unboxing terlebih dahulu untuk mengetahui di paket pembelian ini kita mendapatkan apa saja. Oke teman-teman, untuk tampilan kotaknya seperti ini bisa dilihat di sini ada tulisan Redmi Note 10 Pro. Kemudian di sini ada logo Xiaomi dan di sini ada tulisan garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Kemudian di bagian sampingnya ada tulisan Redmi Note 10 Pro. Di bagian sampingnya juga sama. Bagian atas dan bawahnya kosong. Kemudian di bagian belakang kita bisa lihat beberapa selling point yang diunggulkan oleh handphone ini. Pertama, 108 megapiksel quad kamera, 120Hz AMOLED, Qualcomm Snapdragon 732G dan 33 watt fast charging. Untuk warnanya sendiri ini berwarna gradient bronze dengan RAM 6GB, internal 128GB. Langsung kita unboxing saja teman-teman ya. Oke, ini dia isi dari paket pembeliannya. Di sini ada kartu ucapan terima kasih dari Alvin C. Ada SIM ejector, ada panduan pengguna serta kartu garansi, ada bonus case dari Xiaomi teman-teman. Lalu di sini ada unit handphonenya ya. Di sini ada kabel USB Type-C. Lalu terakhir di sini ada adaptor charge sebesar 33 watt. Untuk tampilan fisiknya di sini ada tombol power. Kemudian di sini ada tombol volume up dan down-nya teman-teman. Lalu di bagian bawah ada speaker. Kemudian ada port USB Type-C. Kemudian di sisi sebelah kirinya ada SIM tray. Lalu di bagian atasnya ada jack audio serta, kalau saya tidak salah, ini adalah speaker yang satu laginya teman-teman. Oke, lalu di bagian depan ini ada kamera selfie-nya. Oke, untuk SIM tray-nya sudah menggunakan SIM tray dedicated ya, jadi sudah bisa menggunakan 2 kartu SIM dan 1 tambahan micro SD untuk menambahkan internal memorinya. Layar dari Redmi Note 10 Pro ini memiliki luas 6,6 inci dengan Super AMOLED sebagai panel layarnya. Sangat mengejutkan mengingat harga dari handphone ini hanya 3 jutaan saja. Namun itulah Xiaomi, suka bikin brand lain gigit jari. Untuk kualitas layarnya sendiri sangat bagus dan tajam. Ditambah lagi handphone ini telah didukung oleh refresh rate tinggi yaitu 120Hz dengan resolusi Full HD+, yang pastinya akan membuat penggunanya menjadi nyaman berinteraksi dengan handphone ini. Karena pastinya sangat nyaman di mata dan setiap interaksi kita dengan handphone ini akan terasa sangat mulus dan nyaman. Ketajaman warna dari layar Redmi Note 10 Pro ini juga terbilang oke. Panel Super AMOLED yang digunakan membuat warna gelap dan terang yang ditampilkan terasa lebih nyata dan hidup. Tampilan hitamnya tampak pekat, sementara tampilan berwarnanya terlihat cerah dan menyala. Oke lah pokoknya. Ditambah lagi layarnya ini telah bersertifikat HDR+, yang membuat kita dapat menyaksikan tayangan streaming dengan kualitas yang lebih baik. Intinya, penggunaan multimedia di layar handphone ini bisa dibilang sudah sangat nyaman dengan penggunaan panel Super AMOLED dan refresh rate tingginya. Ditambah lagi, layar handphone ini telah diproteksi oleh Gorilla Glass 5. Sehingga, selain kenyamanan yang didapatkan dari layarnya pun menjadi aman dari goresan-goresan. Fitur Always On Display juga sudah tersedia di handphone ini, karena memang sudah menggunakan layar dengan panel Super AMOLED. Dengan banyak pilihan tampilan yang dapat kita sesuaikan di pengaturan sesuai dengan selera kita. Hal ini menurut saya membuat handphone ini memiliki rasa atau aura-aura flagship yang semakin melekat di handphone ini.
Kesan mewah sepertinya sulit untuk dilepaskan dari handphone ini. Desain bodi dari handphone ini maupun tampilan back covernya ini harus saya akui cakep banget. Perpaduan warnanya yang cerah dan gradasi warna yang dihasilkan membuat tampilannya menjadi sangat mewah dan elegan, teman-teman. Ditambah lagi frame kameranya yang bentukannya telah dirombak total dibanding para pendahulunya, membuat handphone ini tampil lebih fresh dan siap bersaing dengan handphone di kelas mid-range, bahkan di kelas handphone flagship. Build quality dari handphone ini pun terasa solid dan kokoh walaupun framenya masih terbuat dari bahan plastik. Untuk feel di genggaman pun handphone ini terasa pas, tidak terasa kegedean dan tidak terasa licin. Untuk bobotnya sendiri, handphone ini memiliki bobot 193 gram, yang saya rasa tidak terlalu berat dan masih terhitung nyaman digenggam. Dengan desain dan tampilan yang mewah, saya rasa Redmi Note 10 Pro ini sangat patut untuk teman-teman pertimbangkan untuk dimiliki. Redmi Note 10 Pro ini memiliki daya baterai yang lumayan besar, yaitu 5020 mAh dengan daya tahan yang lumayan oke. Untuk pemakaian sehari-hari dengan intensitas lebih banyak digunakan untuk bersosial media dan sesekali nonton YouTube atau bermain game, handphone ini mampu bertahan seharian. Untuk pengisian baterai dari handphone ini pun sudah support pengisian daya cepat sampai dengan 33 watt. Hal ini membuat handphone ini selain hemat daya, juga cepat dalam pengisian dayanya. Untuk output suaranya, handphone ini sudah dibekali oleh dua stereo speaker yang membuat pengalaman kita baik saat memutar musik atau menonton video tanpa tambahan speaker menjadi lebih asik. Dan menurut saya kualitas suaranya juga lumayan oke. Bassnya cukup terasa dan output suaranya tidak terasa sember atau pecah. Pembagian suara antar kedua speaker pun terasa cukup seimbang. Untuk penggunaan speakernya untuk kebutuhan sehari-hari, saya rasa masih cukup memadai. Performa dari handphone ini saya rasa tidak main-main. Spesifikasi yang dibawa oleh handphone ini di harga 3 jutaan bisa dibilang sangat nendang di kelasnya. Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer dengan pilihan RAM dan internal storage masing-masing 6/64GB, 6/128GB, dan terakhir 8/128GB. Untuk UI-nya, handphone ini menggunakan MIUI versi 12 dan telah berbasis Android 11. Dengan spesifikasi tersebut, handphone ini tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan berbagai aplikasi dan game. Kemampuan multitaskingnya juga sangat lancar dan tidak terasa terkendala. Untuk mengetes performa gamingnya, saya mencoba bermain game yang lumayan berat. Pertama, saya bermain game PUBG Mobile. Game ini bisa berjalan di grafik dan frame rate tertinggi di HD High. Namun, bila kita menurunkan level grafik ke smooth, maka kita akan mendapatkan frame rate ultra. Namun, kali ini saya ingin mencoba bermain di settingan grafik tertinggi yaitu HD. Pada settingan ini, gameplay dapat berjalan sangat mulus. Frame drop sedikit terasa, namun sangat jarang. Game pun dapat berjalan dan diselesaikan dengan sangat lancar dan menyenangkan pastinya. Lalu game yang kedua adalah Genshin Impact. Untuk settingan grafik pada game ini secara default cukup rendah, yaitu di settingan rendah. Saat saya geser ke settingan menengah, akan ada notifikasi terlalu berat. Namun menurut saya masih cukup masuk akal karena game ini memerlukan kemampuan grafis yang tinggi. Di settingan ini game masih bisa berjalan mulus. Efek-efek yang dikeluarkan saat bertarung pun masih terlihat jelas, walaupun terkadang terasa frame drop saat sedang duel dengan musuh, apalagi saat kita mengeluarkan jurus-jurus yang menghasilkan efek. Namun frame drop yang terjadi tidak sering, masih nyaman hitungannya. Setelah saya mencoba dua game tersebut, saya rasa handphone ini sangat rekomendasi untuk digunakan untuk bermain game yang lumayan berat grafiknya, walaupun kita harus mengalah untuk bermain di settingan yang hampir paling rendah.
Selain spesifikasinya yang mantap tadi, handphone ini juga punya beberapa fitur yang cukup bermanfaat. Pertama, IR Blaster. Dengan IR Blaster ini, handphone ini bisa menggunakan fitur remote-nya yang bisa kita sambungkan ke berbagai peralatan elektronik di rumah kita. Sehingga bisa dibilang fitur ini adalah salah satu fitur yang paling bermanfaat. Kedua, fitur NFC. NFC sepertinya fitur wajib yang harus dimiliki oleh sebuah smartphone di tahun 2021 ini. Kalau tidak ada, pasti akan dihitung sebagai salah satu kekurangannya. Namun, tenang saja. Fitur NFC juga telah hadir di handphone ini yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti mengecek ataupun mengisi saldo e-tol kita. Redmi Note 10 Pro ini menggunakan setup 4 kamera untuk kamera belakangnya. Yang pertama 108 megapiksel wide kamera, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel telemakro, dan 2 megapiksel depth kamera. Untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi 16 megapiksel. Untuk kualitas kameranya memiliki hasil gambar yang tergolong oke punya. Detailnya tajam, kemudian warnanya juga cukup natural. Untuk dynamic range-nya juga lumayan oke teman-teman. Untuk mode 108 megapikselnya juga bagus. Untuk detail dan warnanya sangat tajam. Bahkan saat kita coba crop dan zoom gambarnya, detailnya tetap terlihat cukup tajam dan tidak pecah. Hasil perekaman video dari handphone ini juga bisa dibilang bagus. Tone warna yang dihasilkan menurut saya seimbang, detailnya cukup baik dan hasil perekaman videonya juga sangat stabil. Karena sudah memiliki Electronic Image Stabilization atau EIS. Baik di kamera depannya maupun pada kamera belakangnya. Jadi buat teman-teman yang suka ngevlog santai, fix handphone ini cocok banget buat kamu. Untuk resolusi videonya di kamera belakang resolusi maksimal di 4K 30 fps atau bisa juga di 1080 di 60 atau 30 fps. Sementara untuk kamera depannya, handphone ini punya resolusi 1080 di 30 fps. Ini contoh perekaman dengan kamera depannya teman-teman. Untuk hasil gambarnya bisa dibilang stabil juga. Ini resolusinya 1080 di 30 fps ya. Kamera depannya ini sudah support EIS juga teman-teman. Jadi untuk hasil gambarnya bisa dibilang lumayan stabil nih. Ini saya ambil sambil jalan. Nah, di bawah sinar matahari juga masih bagus ya. Nih. Redmi Note 10 Pro ini sangat recommended menurut saya, karena selain desainnya yang mewah, ternyata handphone ini juga memiliki kualitas dan performance yang powerful di kelas harga 3 jutaan. Jadi, teman-teman yang sedang cari handphone dengan layar Super AMOLED dan dengan refresh rate tinggi di harga 3 jutaan, Redmi Note 10 Pro ini menjadi salah satu handphone rekomendasi saya. Namun, perlu teman-teman perhatikan, untuk jaringannya belum support 5G ya. Jadi teman-teman yang lumayan fokus di jaringan 5G sebaiknya memilih opsi yang lain. Namun untuk teman-teman yang belum fokus dengan jaringan 5G ini, silakan langsung dibungkus si Redmi Note 10 Pro ini. Oke teman-teman, demikian ulasan singkat saya dari Redmi Note 10 Pro ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya agar dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.